Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa aksin kama aksanallahu ilaik. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyil karim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah hingga detik ini, hingga siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk memeluk agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, untuk merengkuh, meraih kebaikan-kebaikan itu, dan itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Marilah rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tema kita siang hari ini adalah marketing kebaikan. Ketika kita diperdengarkan dengan kata-kata marketing, maka seolah-olah dalam benak kita akan menjual sesuatu, benda, barang, yang sehingga dengan menjual barang itu maka kita akan mendapatkan keuntungan, yang dari keuntungan itu kita diberikan oleh Allah rizki untuk menjadikan kita manusia yang tetap hidup, untuk menjadikan kita mempunyai bekal. Itulah makna marketing secara sederhana. Maka tema kita siang hari ini adalah marketing kebaikan. Apa yang kita jual dari kebaikan itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar kata kebaikan? Yang artinya jamaah sekalian, puncak atau pusat dari kebaikan itu ada pada agama Islam yang kita peluk hari ini. Yang artinya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marketing kebaikan adalah salah satu upaya untuk menawarkan satu kebaikan agama Islam yang kita peluk hari ini, supaya ketika yang hari ini kita sudah memeluk agama Islam yang mungkin bisa dikatakan kurang sempurna,
Maka dari kita menjadikan diri kita marketing, menjadikan diri kita penawar agama Islam, maka kita berharap kita yang menawarkan akan mendapatkan kesempurnaan dari agama Islam itu sendiri. Dan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita seru, yang kita berikan syiar agama Islam itu, kita berharap mereka mendapatkan pencerahan dari agama Islam, mendapatkan ilmu tentang agama Islam, sehingga dia mampu menjalankan agama Islam dengan sempurna dan dengan baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Makna sederhana dari marketing kebaikan atau marketing Islam ini adalah ketika kita sadar bahwasannya kita sebagai orang yang beragama Islam, kita yang sudah memutuskan untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, maka ada satu tugas atau visi misi dalam kehidupan kita yang harus benar-benar kita lakukan. Apakah itu di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah. Maka ketika kita mendengar kata-kata ud'u yang artinya ketika kita menjadi seorang penyeru, maka kita adalah seorang da'i. Apakah tugas ini hanya diambil alih oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang benar-benar paham terhadap agama Islam? Maka di ayat ini dijelaskan tidak ada kata khusus tugas ini diberikan kepada hanya seorang ustadz, hanya seorang kiai, hanya seorang guru agama. Tapi apa? Ud'u ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab ini dibebankan oleh Allah kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Yang artinya kita yang bukan seorang ustaz maka punya kewajiban ud'u ila sabili rabbik. Serulah olehmu ila sabili rabbik, kepada jalan-jalan Tuhanmu yang artinya kepada jalan-jalan kebaikan, kebenaran, yakni agama Islam. Maka kita yang hari ini sebagai seorang mahasiswa, seorang pedagang, seorang kontraktor, seorang polisi, seorang angkatan sekalipun, siapapun yang beragama Islam, maka ud'u ila sabili rabbika ini, mereka juga harus sadar bahwasanya mereka punya tanggung jawab yang sama supaya mensiarkan agama Islam. Yang artinya kita semuanya dalam marketing kebaikan terhadap agama Islam itu. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana mungkin saya menyampaikan agama Islam sama seperti seorang ustadz? Bagaimana saya menyampaikan sama seperti seorang da'i, seorang kiai? Maka di sini perlu saya perjelas sama sekali dimuliakan oleh Allah. Bahwasannya untuk menjadi seorang marketing kebaikan tidak diperlukan menjadi hanya seorang ustadz, seorang kiai saja. Kenapa? Perintahnya tegas, jelas, ud'u ila sabili rabbika. Serulah olehmu. Menyerulah kamu sekalian semuanya ila sabili rabbik, untuk menjadikan seluruh kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh siapapun yang ada di depan kita. Boleh jadi kita yang hari ini bukan seorang kiai, seorang ustadz, kita adalah seorang pegawai biasa. Tugas kita ud'u ila sabili rabbika kepada anak kita, kepada istri kita, tetangga kita yang hari ini mungkin kurang mengenal agama dan kita dianggap lebih fasih. Apakah harus fasih untuk menjalankan sebagai seorang dai? Tidak, jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang dibutuhkan tidak hanya sekedar kita menghafal Al-Quran, belajar sampai di tingkatan seorang profesor, seorang doktor, atau bahkan mungkin kita kuliah di jurusan agama. Tidak. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikanlah olehmu walaupun kamu hanya bisa menerangkan hanya satu ayat saja. Bahkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mampu memaknainya, maka sampaikan kepada anak kita, kepada istri kita. Maka itulah jamaah sekalian, kita dibutuhkan. Bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang marketing kebaikan atau marketing agama Islam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka perintah ini harus kita ambil alih oleh siapapun.
Tidak harus seorang kiai, seorang ustadz, seorang dai, akan tetapi siapapun punya kewajiban yang sama untuk menjadi penyeru agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hanya mendapati, kita mengerti hanya satu ayat ini dan kita mengerti, maka berapapun yang menjadikan ilmu kita, dan kita wajib untuk melaksanakan sebagai seorang dai atau menyeru kepada kebaikan itu, maka man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, kepada agama Islam, walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim, walaupun hanya mengajak kepada sesuatu yang kita hanya mengerti artinya. Misalnya kita mau ngajak kepada anak kita supaya ketika ketemu orang lain harus tersenyum. Kenapa? Karena senyum itu ibadah. Maka ketika kita mengajak kepada anak kita itulah, maka apa? Pahala kita mengalir ketika anak kita tersenyum. Ketika anak kita berusaha tersenyum kepada tetangganya, kepada temannya. Pahala anak kita ini kita dapatkan tanpa harus mengurangi pahala anak kita. Man dalla ala khairin. Tidak disebutkan berapa ayat yang harus kita sampaikan. Tidak disebutkan berapa hadis yang harus kita sampaikan. Tapi apa? Kebaikan-kebaikan yang harus kita sampaikan ketika orang lain mendengar kebaikan itu dan dia melaksanakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa harus mengurangi pahala orang yang kita siarkan. Oleh sebab itu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, perlu perangkat bagi kita ketika kita menjadi seorang pensiar kebaikan. Yang pertama adalah kita menyiapkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pensiar agama Islam, pensiar Al-Quran? Maka yang pertama adalah menyiapkan diri kita, dalam arti kita menambah wawasan keilmuan kita. Bagaimana mungkin kita punya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam, menyampaikan kebaikan, sedangkan ilmu kita hanya itu saja. Maka tuntutan utlubul ilma walau bisin, itu pepatah jamaah sekalian, bukan hadis. Atau hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan kita fardu untuk menuntut ilmu dari kita, mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat, minal mahdi ila lahdi. Karena kita ada tuntutan untuk ud'u ila sabili rabbik. Agar ilmu kita senantiasa kita persiapkan. Ketika kita siap dengan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, maka kewajiban untuk ud'u ila sabili rabbik itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. Walaupun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, persiapan ilmu ini bisa kita katakan masing-masing manusia berbeda, karena masing-masing manusia punya kesempatan yang berbeda, punya waktu yang berbeda. Ada seorang yang sehari-harinya dari pagi sampai sore ia harus bekerja, bahkan sampai malam ia bekerja. Maka tuntutan untuk menambah ilmu itu tetap wajib. Kenapa? Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana caranya seorang Islam, seorang muslim menambah ilmu agar dia bisa menyampaikan agama Islam? Hari ini tidak pernah kesulitan kita mendapatkan ilmu. Dari HP yang kita pegang setiap harinya kita bisa baca Al-Quran dengan artinya. Dari HP kita bisa mendengarkan tausiah-tausiah dari seorang ustadz kiai. Dari HP kita hari ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan syiar Islam yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak kita hari ini mengagendakan, menyisakan waktu, atau bahkan mungkin kita setiap harinya memutar kebaikan-kebaikan di dalam HP kita. Pertanyaan itu harus dijawab sempurna, harus dijawab adil terhadap diri kita masing-masing, agar kita tahu seberapa besar kita peduli terhadap ilmu yang kita miliki, supaya apa? Ud'u ila sabili rabbik itu berjalan dengan baik. Yang kedua jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika kita bersinggungan dengan persiapan diri kita, tentunya andai kata kita menjadi seorang yang bukan dai, seorang ustaz, seorang kiai, tetap dibutuhkan persiapan harta. Kenapa? Penyampai kebaikan itu tidak hanya sekedar membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk bersedekah. Bagaimana mungkin kita menyuruh tentang sedekah, tentang infak, kalau kita sendiri tidak pernah infak, tidak pernah bersedekah. Karena perintahnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah,
mulailah dari kita sendiri ketika kita ingin melakukan kebaikan dan kita menyampaikan kepada orang lain. Ibda binafsik, kata Rasulullah. Serulah diri kamu sendiri sebelum kita menyeru kepada orang lain. Maka apa persiapan harta ini perlu kita adakan. Kita rencanakan berapa harta yang harus kita berikan untuk agama kita. Tentunya kekuatan masing-masing manusia berbeda. Ketika kita hanya seorang pegawai yang pas-pasan, di dalam agama Islam bahasanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan seluruh harta kita berikan untuk kita infakkan kepada agama kita, bukan, tapi apa? Wa mimma razaqnahum. Dari sebagian kecil, sedikit yang kita miliki, maka pas sedikit itulah yang kita persiapkan untuk diri kita agar kita apa? Boleh jadi persiapan harta kita untuk menimba ilmu. Kita butuh transportasi, kita butuh bensin, kita butuh pertalite untuk sampai ke satu tempat tujuan untuk menimba ilmu. Suatu saat kita butuh juga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah ke satu tempat kebaikan. Kita mengajak orang lain. Boleh jadi kita harus membeli kopi, membeli teh. Kenapa? Karena yang kita ajak suka ngopi, suka teh. Itulah perangkat-perangkat dakwah yang harus kita siapkan. Tidak harus menjadi seorang kaya agar kita ini bersedekah. Tidak harus menjadi orang yang kaya raya agar kita ini melakukan kebaikan dalam bentuk harta. Tapi berapapun yang kita miliki, kita persiapkan, dan itu merupakan langkah-langkah awal agar kita menjadi orang yang ud'u ila sabili rabbik. Selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ada perangkat dakwah yang harus kita miliki. Ada kata kita berdakwah, ada kata kita penyeru kebaikan, dan itu dalam bentuk komunitas, masjid-masjid, sekolahan. Maka ketahuilah jamaah sekalian, tidak harus semuanya berdiri seperti saya untuk menyampaikan kebenaran. Anda yang hari ini tidak bisa menyampaikan seperti saya, hanya mampu menyampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman dalam bentuk kata-kata yang sederhana, maka cukuplah kita ambil peran untuk mendapatkan perangkat dakwah itu dalam bentuk kita menyediakan air minum misalnya, kita menyediakan tempat, kita membeli kabel, kita memberi apapun agar apa? Terlaksananya dakwah itu dengan sempurna, dengan baik, maka disitulah kita punya peran terhadap perangkat dakwah. Tidak harus semuanya berbicara seperti saya. Ada yang orang itu tidak mampu berbicara seperti kita, tapi apa? Dia punya harta, maka harta itulah perangkat dakwah yang paling utama bagi dia. Ada orang yang dia bekerja, punya tenaga, kuat tenaganya, maka perangkat dakwah yang dia miliki adalah tenaganya dia, agar perangkat dakwah itu benar-benar sempurna, sehingga dakwah bisa dilakukan dengan baik. Maka hari ini sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat apapun potensi yang ada di dalam diri kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan ud'u ila sabili rabbik. Perangkat selanjutnya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, agar kita mampu berdakwah dengan maksimal, mampu menjadi marketing yang baik terhadap agama kita. Maka apa? Kita mendisplay, memberikan tampilan, tayangan yang terbaik, agar kita benar-benar dinilai. Dinilai oleh siapa? Dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinilai oleh orang-orang yang kita dakwai, yang kita sebarkan kebaikan itu. Maka display yang pertama adalah display diri kita sendiri. Mereka yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal agama Islam, tidak mungkin belajar langsung kepada Al-Quran. Tapi siapa yang dilihat? Orang yang membawa agama Islam, itulah yang dia lihat. Ketika Islam diidentikan dengan teroris, ketika Islam beberapa tahun yang lalu diidentikan dengan kekerasan. Kenapa? Karena mereka melihat orang yang berKTP Islam, orang yang bersorban, orang yang berjubah, orang yang berjenggot adalah pengebom itu. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan Islam itu teroris. Maka hari ini harus kita rubah agar display hari ini Islam benar-benar menarik. Islam benar-benar menyenangkan hari ini. Maka apa? Display yang kita lakukan hari ini adalah coba kita raba diri kita. Seberapa hebat kita melakukan penampilan terhadap diri kita untuk agama kita. Mulai senyum kita. Jangan sampai kita ini dikatakan orang Islam ternyata bengis-bengis. Orang Islam ternyata tidak bisa senyum. Orang Islam ternyata kejam-kejam. Kenapa? Karena tampilan awal kita sangar. Tampilan awal kita benar-benar menakutkan, menyeramkan. Ada tampilan yang harus luar biasa yang perlu kita tampakkan. Apa itu? Tampilan kita adalah orang yang derma, orang yang suka sedekah. Dan sampai hari ini kita dikatakan orang Islam itu pelit-pelit,
Orang Islam itu tidak mau memberikan sesuatu. Orang Islam itu tidak ingin memberikan sesuatu. Sehingga apa? Sehingga kita terkenal pelit, terkenal kita tidak mau memberikan sesuatu kepada masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, display ini penting. Terutama diri kita yang membawa agama kita. Ada beberapa kesan di tahun yang lalu bahwasanya masjid itu kumuh. Madrasah-madrasah adalah ketika berkunjung pada satu madrasah, maka kamar mandinya pasti pesing, pasti amis, pasti bau tidak enak, pasti kotor. Maka display secara keseluruhan masjid-masjid kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah Islam hari ini tidak boleh lagi mengesankan kotor, mengesankan jorok. Display ini penting. Kenapa? Karena ketika kita ingin dinilai oleh orang lain yang tidak pernah kenal dengan agama Islam, maka hari ini mereka harus menilai masjid itu menyenangkan, masjid itu wangi, masjid itu menyenangkan, membahagiakan, kamar mandinya bersih, kamar mandinya wangi. Itulah yang harus kita lakukan. Display itu penting. Kenapa? Karena kesan pertama orang melihat Islam bukan dari Al-Qur'annya, tapi apa? Tapi display yang hari ini kita suguhkan kepada mereka. Yang terakhir, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita harus melakukan pelayanan yang terbaik. Mati-matian kita berceramah seperti ini. Tapi ketika kita menghadapi masyarakat yang punya problematika begitu banyak kesehariannya, tapi kita tidak mampu memberikan solusi apapun. Ketahuilah demi Allah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ketika ada problematika umat apapun itu, maka masjid adalah solusinya. Amirul Mukminin adalah solusinya. Pemuka-pemuka agama adalah solusinya. Maka hari ini harusnya yang menjadi solusi terhadap apapun masalah di masyarakat adalah masjid, adalah kiai, adalah ustadz, adalah dai, adalah mereka-mereka yang mensiarkan agama Islam itu. Tidak luput kita juga yang hari ini ditakdirkan oleh Allah kaya. Harusnya ketika kita mampu untuk pergi ke Singapura, mampu untuk umrah berkali-kali, harusnya tidak pernah menjumpai seorang tetangga kita yang kurang makan, yang tidak bisa bayar sekolah anaknya. Kenapa? Harusnya pelayanan itulah yang kita berikan, tapi hari ini masih belum mampu kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena hari ini kita masih ego terlalu tinggi. Kita masih hanya memperhatikan diri kita. Kita mengatakan butuh amal yang banyak sehingga harus ke Mekah berkali-kali. Tapi ternyata ada saudara kita yang makannya saja kurang. Bayar sekolah saja sampai nunggak berbulan-bulan. Maka ketahuilah display pelayanan itu begitu penting bagi agama kita. Agar apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kata-kata hikmah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Dengan sebuah kebaikan yang benar-benar menyentuh di dalam hati itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang lemah lembut. Maka harusnya ketika kita melihat masjid-masjid yang dulu kesannya sangar, ketika anak kecil itu ramai di masjid, kita bentak sehingga mereka tidak kerasan di masjid. Maka hari ini mulai berbenah. Masjid-masjid tidak boleh kasar terhadap anak kecil yang hari ini senang pergi ke masjid. Masjid-masjid hari ini tidak boleh mengusir orang yang begitu datang ke masjid hanya untuk istirahat. Jadikan masjid ini benar-benar menyenangkan bagi siapapun yang datang ke masjid ini. Kenapa? Coba kalau kita lihat. Hari ini, mohon maaf, tempat ibadah yang lainnya berbenah, begitu luar biasa. Ada seorang pemulung, ada seorang pengemis. Mereka tampung di tempat ibadah mereka. Ia sediakan kamar mandi yang bersih, ia sediakan makan. Kenapa? Karena mereka ingin agamanya begitu dikenal baik. Tapi kenapa kita, puncak kebaikan agama Islam ini, Al-Quran yang kita baca setiap hari, Al-Hadis yang kita pelajari setiap hari, tidak mampu menjadikan diri kita mensiarkan agama kita, tidak mampu menjadikan diri kita menjadi marketing kebaikan agama Islam. Padahal kita punya ilmunya. Coba kita lihat jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Saya cuplik satu hadis. Saya cuplik pernah kejadian di zaman Rasulullah. Ada seorang badui yang datang ujuk-ujuk ke dalam masjid. Ternyata tiba-tiba dia ambil posisi di pojok masjid dan dia kencingi masjid itu. Apakah Rasulullah marah? Sahabat marah semuanya. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Disuruh menyelesaikan kencingnya itu dan disuruh hanya apa? Hanya mengguyur air. Artinya apa? Islam itu ketika datang ke muka bumi rahmatan lil alamin. Siapapun begitu kenal Islam maka dia harus mengatakan Islam itu menyenangkan. Islam itu membahagiakan. Islam itu mengenakan. Islam itu menguntungkan. Itulah strategi marketing yang harus kita lakukan. Apapun itu bentuknya. Lakukan pada diri kita dan lakukan pada komunitas-komunitas kita. Lakukan di masjid-masjid kita, di madrasah kita, di setiap perkumpulan kita. Maka jadikan
Apa yang hari ini kita kenal sebagai Islam adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan, dan tidak pernah merugikan kepada siapapun. Sehingga insya Allah, visi misi kita sebagai ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir, jangan sampai ketika kita ada permasalahan, kita melakukan debat kusir, akan tetapi apa? Lebih pada kita mengambil posisi hikmah yang terpenting, bukan kita berdebat yang tiada ujungnya. Artinya apa? Artinya Islam ini didirikan dengan penuh kebaikan, penuh kesantunan, penuh hikmah. Jadal atau berdebat itu adalah langkah yang terakhir. Perang itu langkah yang terakhir. Perselisihan itu langkah yang terakhir ketika tidak menemukan jalan. Dan itu semuanya kita kembalikan kepada apa? Dalam aturan Islam ini benar-benar kita sampaikan dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai marketing kebaikan, marketing Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yunafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa admi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qati'al hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.